Selamat datang di video ini. Saya Prima Sagita Setiawati, Kepala Sekolah TK Laboratorium Jakarta. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting yang mempengaruhi perkembangan emosional dan fisik anak-anak kita di masa yang akan datang, yaitu masalah stunting. Stunting adalah masalah gizi yang menghambat pertumbuhan kognitif dan fisik anak-anak kita. Di Indonesia banyak sekali kasus anak-anak yang mengalami stunting dan itu bisa mempengaruhi masa depan mereka. Nutrisi bagi tubuh anak bisa diibaratkan sebagai bahan bakar pada sebuah kendaraan. Bayangkan tubuh anak kita sebagai sebuah mobil yang memerlukan bahan bakar untuk tetap bisa berjalan. Tanpa bahan bakar yang cukup, mobil tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga tubuh anak-anak kita. Jika tidak diberikan nutrisi yang cukup, maka mereka tidak akan bisa sehat dan bertenaga. Jika mobil menggunakan bahan bakar yang berkualitas, maka performanya akan optimal dan mesinnya juga akan awet. Begitu pula dengan tubuh anak kita. Jika mereka mengonsumsi makanan yang bergizi seperti karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan yang seimbang, maka tubuh mereka akan berfungsi dengan baik dan lebih tahan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi sama halnya kita yang harus memilihkan bahan bakar yang berkualitas dan tepat untuk mobil, itu juga yang harus kita lakukan untuk tubuh anak-anak kita. Pilihkan nutrisi yang baik agar mereka menjadi anak-anak yang sehat, bertenaga, dan juga bisa berkonsentrasi ketika menerima pelajaran. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kami memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah stunting. Mari kita lihat beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah stunting. Langkah pertama adalah kami melakukan peningkatan pengetahuan gizi melalui kolaborasi dengan komunitas. Kami menjalin kerjasama dengan pihak yang ahli di bidang gizi seimbang untuk mendukung perkembangan anak-anak kami. Bersama Yasmina Foundation, kami meningkatkan pemahaman dan praktik gizi seimbang di kalangan anak-anak dan orang tua. Yayasan ini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya nutrisi yang tepat untuk pertumbuhan anak. Kerjasama kami dengan Yasmina Foundation dimulai dengan melakukan survei pengetahuan, sikap dan perilaku gizi seimbang, PHBS, dan pola asuh anak. Mereka memberikan pelatihan implementasi gizi seimbang dan pola asuh anak dalam pembelajaran di kelas kepada guru-guru kami. Selain itu, yayasan ini juga membantu kami dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Kami akan memantau perkembangan gizi anak secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Langkah kedua yang kami lakukan adalah mengadakan forum group discussion atau FGD tentang cara mengenalkan gizi seimbang. Setelah melakukan kolaborasi dengan pihak luar yang ahli mengenai gizi seimbang dan pola asuh anak usia dini, kami mengadakan forum group discussion tentang cara mengenalkan gizi seimbang melalui pembelajaran yang interaktif. Adapun tujuan forum discussion ini adalah menemukan cara efektif untuk mengenalkan konsep gizi seimbang kepada anak-anak TK dengan metode yang menyenangkan. Peserta FGD kali ini terdiri dari yayasan, guru-guru TK, orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak, ahli gizi, dan praktisi pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, hasil diskusi kami adalah melakukan kegiatan edukasi melalui berbagai pembelajaran yang interaktif. Setelah melaksanakan kegiatan belajar interaktif di dalam kelas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah berkolaborasi dengan orang tua untuk mempersiapkan bekal makanan yang bergizi. Kami perlu meningkatkan pengetahuan tentang gizi seimbang di sekolah. Kami menyelenggarakan workshop untuk orang tua tentang pentingnya asupan gizi seimbang bagi anak melalui seminar. Melalui seminar dan workshop, orang tua diajarkan cara menyiapkan makanan sehat di rumah serta pentingnya mengajak anak untuk mengenal berbagai jenis makanan bergizi.
Melalui kurikulum Merdeka, kami merancang pembelajaran yang bertema isi piringku yang dapat membantu mendorong anak-anak kita untuk memahami pentingnya gizi seimbang bagi kehidupan mereka. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, termasuk dalam pengenalan konsep gizi seimbang. Kami ingin anak-anak tidak hanya belajar tentang makanan, tetapi juga bagaimana memilih makanan yang sehat dan bergizi. Nah, setelah melaksanakan kegiatan edukasi kepada guru, kemudian menyelesaikan RPP isi piringku, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran interaktif seperti gerakan makan ikan, bermain peran, dan fun cooking. Gerakan makan ikan yang kami laksanakan di sekolah untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya mengkonsumsi ikan. Ikan kaya akan omega 3, protein, dan nutrisi lainnya yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Melalui gerakan ini, kami ingin menanamkan kebiasaan makan ikan sejak dini. Kami memulainya dengan edukasi gizi. Anak-anak diajak belajar tentang berbagai jenis ikan dan manfaatnya. Kami menggunakan gambar, video, senam isi piringku, dan cerita menarik untuk membuat mereka lebih tertarik untuk makan ikan. Selanjutnya, kami mengadakan kegiatan memasak bersama. Anak-anak berpartisipasi dalam menyiapkan menu berbasis ikan, yaitu membuat sup ikan. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dan menyenangkan, sehingga membuat mereka lebih tertarik pada makanan sehat. Setelah memasak, anak-anak menyajikan hidangan dan mencicipinya bersama. Kami mendiskusikan rasa dan tekstur ikan, serta cara memasak yang sehat. Ini membantu mereka mengasosiasikan makanan sehat dengan pengalaman positif. Dengan gerakan makan ikan, kami berharap anak-anak tidak hanya mengenal ikan sebagai makanan, tetapi juga menikmati dan membiasakannya dalam pola makan mereka sehari-hari. Setelah mengenalkan protein melalui gerakan makan ikan, kami akan menjelajahi cara mengenalkan gizi seimbang kepada anak-anak melalui kegiatan bermain peran sebagai petani jagung. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat anak-anak memahami pentingnya makanan bergizi, terutama jagung sebagai salah satu sumber karbohidrat yang baik. Mari kita lihat bagaimana kami melakukannya. Pertama, kami mengajak anak-anak untuk mempersiapkan alat dan bahan. Mereka akan mengenakan topi petani dan membawa cangkul yang mereka buat sendiri di sentra seni sambil mempelajari cara menanam dan merawat jagung. Saat mereka menanam jagung, kami menjelaskan manfaat jagung sebagai sumber energi dan gizi. Kami juga berbagi informasi tentang cara jagung tumbuh dan bagaimana petani merawat tanaman mereka. Selanjutnya, anak-anak bermain peran sebagai petani. Mereka akan berlatih memanen jagung dan kami membuat skenario di mana mereka menjual hasil panen ke pasar. Ini membantu mereka memahami proses dari ladang hingga ke meja makan. Setelah bermain peran, kami mengadakan diskusi ringan. Anak-anak diminta untuk menyebutkan makanan yang bisa dibuat dari jagung, seperti popcorn atau bubur jagung, dan manfaatnya untuk kesehatan. Dengan cara yang menyenangkan ini, anak-anak belajar bahwa makanan sehat seperti jagung adalah bagian penting dari gizi seimbang. Kami berharap ini dapat menanamkan kesadaran tentang pentingnya memilih makanan yang baik sejak dini. Setelah mengenalkan karbohidrat melalui bermain peran sebagai petani jagung, selanjutnya kami mengedukasi anak-anak tentang pentingnya buah-buahan. Salah satu cara kami mengenalkan tentang isi piringku yang di dalamnya terdapat menu gizi seimbang adalah melalui membuat variasi minuman yang kaya akan vitamin dan mineral. Kami mengadakan kegiatan membuat smoothies di mana anak-anak dapat belajar langsung tentang bahan makanan yang bergizi dan cara mengolahnya dengan benar. Ini membuat mereka lebih terlibat dan memahami gizi seimbang dengan cara yang menyenangkan. Pembelajaran interaktif selanjutnya yaitu meningkatkan minat dan pemahaman anak tentang pentingnya makan sayur melalui kegiatan berkebun kangkung. Kegiatan ini dimulai dengan membuat modul pembelajaran berkebun yang mencakup penanaman, perawatan, dan pemanfaatan hasil panen.
Ini akan menjadi proyek yang sangat menarik. Tujuan pembelajaran berkebun kangkung bagi anak usia dini dalam kurikulum Merdeka adalah untuk mengenalkan konsep bertanam dan merawat tanaman sejak dini. Melalui kegiatan ini, anak-anak belajar tentang cara menanam, merawat, dan mengamati perkembangan tanaman kangkung. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, pembelajaran berkebun kangkung mendukung pencapaian tujuan pendidikan karakter dan keterampilan dalam kurikulum Merdeka yang mengutamakan pengalaman belajar yang kontekstual, aktif, dan menyenangkan bagi anak-anak. Melalui seluruh serangkaian strategi pencegahan stunting di sekolah, kami berharap anak-anak tidak hanya belajar tentang gizi seimbang, tetapi juga terbiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat mengatasi masalah stunting. Mari bersama-sama memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Sekolah Laboratorium, sekolah para leader yang berakhlak dan berkarakter.